Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori dalam bimbingan dan konseling, baik yang berasal dari Barat maupun dari Islam. Ditujukan guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Teori BKI jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arini Nursani Ajahra dengan NIM 124010023, kelas BKI 3A, mata kuliah Teori BKI dengan dosen pengampu Bapak Haji Dede Lukman, SOC MAG, dan Ibu Sita Resmianti Muslimah, SOC MPD. Baik, langsung saja. Teori yang akan saya bahas adalah teori humanistik dan mujadalah. Yang pertama mengenai pengertian konseling humanistik. Pendekatan humanistik adalah suatu pendekatan yang menekankan pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia atau konseli, tingkah laku manusia yang menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencakup kemampuan interpersonal sosial dan metode untuk pengembangan diri yang ditujukan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dan juga masyarakat, keterampilan atau kemampuan membangun diri secara positif. Hakikat konseling humanistik menekankan tentang apa artinya menjadi manusia. Konseling dengan pendekatan humanistik berfokus pada kondisi manusia. Jadi, pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada suatu pemahaman atas manusia. Psikolog humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia itu sendiri melihat kehidupan mereka. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir secara sadar dan rasional dalam mengendalikan hasrat biologisnya, serta dalam meraih potensi maksimal mereka. Manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatan mereka sendiri serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka sendiri. Selanjutnya, mengenai asumsi perilaku bermasalah. Gangguan jiwa disebabkan karena individu yang bersangkutan tidak dapat mengembangkan potensinya. Dengan perkataan lain, pengalamannya tertekan. Asumsi ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sadar, mandiri, aktif yang dapat menentukan segala aktivitasnya dalam kehidupannya. Manusia adalah makhluk dengan julukan The Self-Determining Being, yang mampu sepenuhnya menentukan tujuan-tujuan yang paling diinginkannya dan cara-cara mencapai tujuan itu yang dianggapnya paling benar dan paling tepat. Kemudian, mengenai konsep pendekatan humanistik ini ada 3. Yang pertama, manusia sebagai makhluk hidup yang dapat menentukan sendiri apa yang ia kerjakan dan yang tidak ia kerjakan, dan bebas untuk menjadi apa yang ia inginkan. Setiap orang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Yang kedua, manusia selalu menjadi sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, manusia harus berani menghancurkan pola lama dan mandiri menuju aktualisasi diri. Yang terakhir, setiap orang memiliki potensi kreatif dan bisa menjadi orang kreatif. Selanjutnya, mengenai tujuan konseling humanistik. Yang pertama, mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya, yang berarti saya adalah saya. Yang kedua, memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan individu yang unik yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin. Yang ketiga, menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya. Dan yang terakhir, mengenai tujuan konseling humanistik adalah membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Selanjutnya, mengenai deskripsi proses konseling humanistik. Yang pertama, adanya hubungan yang akrab antara konselor dan konseli. Yang kedua, adanya kebebasan secara penuh bagi individu untuk mengemukakan problem dan apa yang diinginkannya. Ketiga, konselor berusaha sebaik mungkin menerima sikap dan keluhan serta perilaku individu dengan tanpa memberikan sanggahan. Yang keempat, unsur menghargai dan menghormati keadaan diri individu dan keyakinan akan kemampuan individu merupakan kunci atau dasar yang paling menentukan dalam hubungan konseling. Dan yang terakhir, pengenalan tentang keadaan individu sebelumnya beserta lingkungannya sangat diperlukan oleh konselor.
Kemudian mengenai 3 karakteristik dari keberadaan otentik. Yang pertama, menyadari sepenuhnya keadaan sekarang. Kedua, memilih bagaimana hidup pada saat sekarang. Ketiga, memikul tanggung jawab untuk memilih. Pada dasarnya, tujuan pendekatan ini adalah meluaskan kesadaran diri klien atau konseli dan karena itu meningkatkan kesanggupan pilihannya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. Penerimaan tanggung jawab itu bukan suatu hal yang mudah. Banyak orang yang tahu akan beratnya bertanggung jawab atas menjadi apa dia sekarang dan akan menjadi apa dia selanjutnya. Mereka harus memilih, misalnya akan tetap berpegang pada kehidupan yang dikenalnya atau akan membuka diri kepada kehidupan yang kurang pasti dan lebih menantang. Selanjutnya, mengenai macam-macam konseling humanistik. Teknik yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pendekatan ini yaitu teknik client-centered counseling sebagaimana dikembangkan oleh Carl R. Rogers, meliputi acceptance atau penerimaan, yang kedua respect atau rasa hormat, ketiga understanding atau pemahaman, keempat reassurance atau menenteramkan hati, yang kelima encouragement limited questioning atau pertanyaan terbatas, dan reflection atau memantulkan pertanyaan dan perasaan. Melalui penggunaan teknik-teknik tersebut diharapkan konseli dapat memahami dan menerima diri dan lingkungannya dengan baik, dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengarahkan diri mewujudkan dirinya. Selanjutnya mengenai teori mujadalah, teori yang berasal dari agama Islam. Pengertian mujadalah secara etimologi, kata mujadalah berarti munakosyah dan qasamah atau diskusi dan perlawanan, atau metode dalam berdiskusi dengan mempergunakan logika yang rasional dengan argumentasi yang berbeda. Teori mujadalah yang baik ialah teori konseling yang terjadi di mana seorang konseli sedang dalam kebimbangan. Teori ini digunakan ketika seorang konseli ingin mencari suatu kebenaran yang dapat meyakinkan dirinya dan konseli mengalami kesulitan mengambil suatu keputusan yang baik buat dirinya. Seorang konselor membantu konseli dalam mengambil keputusan yang baik dan benar untuk diri konseli. Tujuan bimbingan konseling Islam secara umum adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan secara khusus untuk membantu individu agar menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah sehingga perilakunya tidak keluar dari aturan, ketentuan, dan petunjuk Allah. Teori mujadalah ini berdasarkan pada Quran Surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Prinsip-prinsip dan khas teori mujadalah menurut M. Hamdani Bakran adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus adanya kesabaran yang tinggi dari konselor. Konselor harus menguasai akar permasalahan dan terapinya dengan baik, saling menghormati dan menghargai, bukan bertujuan menjatuhkan atau mengalahkan klien, tetapi membimbing klien dalam mencari kebenaran, rasa persaudaraan dan penuh kasih sayang, tutur kata dan bahasa yang mudah dipahami dan halus, tidak menyinggung perasaan klien, mengemukakan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan tepat dan jelas, dan yang terakhir adalah ketauladanan yang sejati. Artinya, apa yang konselor lakukan dalam proses konseling benar-benar telah dipahami, diaplikasikan dan dialami oleh konselor. Selanjutnya, mengenai perbedaan teori bimbingan dan konseling dari Barat dan Islam. Teori Barat merupakan proses layanan konseling tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama, maka layanan konseling dianggap sebagai hal yang semata-mata masalah keduniawian. Sedangkan teori Islam menganjurkan aktivitas layanan konseling itu merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu bantuan kepada orang lain, termasuk layanan konseling dalam ajaran Islam dihitung sebagai salah satu sedekah. Teori Barat merupakan konsep layanan konseling Barat hanyalah didasarkan atas pikiran manusia. Semua teori konseling yang ada hanyalah didasarkan atas pengalaman-pengalaman masa lalu. Sedangkan teori Islam merupakan konsep konseling Islam didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, aktivitas akal dan pengalaman manusia.
Teori Barat mengemukakan konsep layanan konseling Barat tidak membahas masalah kehidupan sesudah mati, sedangkan konsep layanan konseling Islam meyakinkan adanya kehidupan sesudah mati. Yang terakhir, mengenai teori Barat, konsep layanan konseling Barat tidak membahas dan mengaitkan diri dengan pahala dan dosa, sedangkan teori Islam, konseling Islam membahas pahala dan dosa yang telah dikerjakan. Demikian pemaparan mengenai teori-teori bimbingan dan konseling. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.